Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Warsitokraft. Dalam video kali ini aku mau berbagi cerita atau mau sharing tentang hal-hal yang kita alami dengan sekitar kita. Eh, Terutama itu di bidang jual beli, entah itu di pasar, di warung, dan lain-lain. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke videonya, aku minta bantuannya sama teman-teman semua untuk mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah ini, like, share jika video ini bermanfaat, agar apa yang kalian tahu, teman-teman kalian juga tahu. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Dalam video kali ini aku mau membahas tentang fakta dapat uang robek, entah itu di warung, entah itu di pasar, biasanya di pasar tradisional, dan dimanapun itu. Nah teman-teman, uang robek ini bukan terjadi hanya saat ini ya, tapi di zaman-zaman dulu udah ada uang robek. Kalau sekarang mungkin kalau uang robek ada solasi ban yang bening, tapi kalau zaman dulu itu uang robek ditempel pakai kertas bro, jadi kelihatan banget kan. Nah dalam video kali ini kalian pernah nggak sih ketika belanja di warung atau belanja di pasar, kembaliannya ada uang robeknya. Nah ketika ada uang robek, kalau kalian masih sadar mungkin masih bisa ditukar, tapi kalau pas sudah nyampe rumah dan misalkan itu pas di pasar mingguan, pasarnya 1 minggu sekali, mungkin untuk menukarnya kalau jumlah atau nominalnya kecil udah males. Nah aku mau bertanya nih sama kalian, kalau kalian dapat uang robek itu kira-kira dikembaliin atau dibelanjakan sama orang lain atau disimpan? Nah fakta yang ingin aku bahas di sini yaitu tadi ada 3. Kalau kita dapat uang robek, apa kita kembaliin atau kita belanjakan sama orang lain atau disimpan? Nah pengalaman pribadi sendiri ini aku ada contohnya nih teman-teman. Ini uangnya udah ditempel-tempel ya, ditempel solasi. Ini aku ada banyak nih teman. Ini ada 2000-an, bahkan ini sobeknya udah parah nih. Ini sobek. Ini yang 10.000 juga ada yang sobek ini. Ini juga nih. Malah udah sobek. Udah putul nih. Yang sebelahnya masih bagus, tapi yang sampingnya udah putul. Nah, teman-teman, mungkin kalau buat kita yang kalau bahasa Jawanya itu mentolo, ya mungkin kalau kita dapat, kita cari korban lain untuk belanja dengan uang ini. Tapi kalau aku sendiri rasanya kayak kurang gimana ya, kurang tega gitu kalau untuk belanja pakai duit yang sudah robek atau sudah lem-lem ini. Makanya ini ada segini, ini udah lama nih teman-teman, tapi masih aku simpan. Rasanya kayak gimana gitu kalau dibelanjain. Jadi teman-teman, uang robek ini kalau menurut aku sih, kalau masih di
pasar atau masih di tempat kita belanja, kalau kita tahu ya langsung ditukar aja. Nggak mungkin dong orangnya nggak mau, yang punya warung atau yang penjual. Tapi kalau kita sudah nyampe rumah baru tahu ada uang yang sobek, yang udah lem-leman, ya mau gimana lagi, kalau masih bisa ketemu ya ditukar, kalau enggak ya apa boleh baut, gitu teman-teman. Jadi uang robek ini kalau sudah main lem rasanya kayak kurang bernilai gitu teman-teman. Ya emang sih sama-sama uang, cuman kayaknya kita kurang menghargai sesuatu, menghargai membeli barang orang yang dijual. Jadi ya belanjalah dengan uang yang bagus, yang masih belum tempelan. Ya kalau misalkan sudah layu, sudah lencu, ya nggak masalah, yang penting dia masih utuh dan belum lem-leman. Jadi begini teman-teman, dengan uang juga kita bisa menjaga perasaan orang, dan orang pun bisa menjaga perasaan kita juga. Kalau yang misalkan yang penjual itu dia orangnya perasaan juga, pasti nggak mau juga dia ngasih uang robek ke kita. Tapi kalau kita orangnya ada uang robek, kita belanjakan sini, 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 setiap kali kita dapat uang robek, kita selalu mencari korban lain untuk menerima uang robek dari kita. Jadi kalau aku sendiri, kalau ada uang robek ya aku simpan. Ya walaupun 10.000, 2.000 atau 1.000, mungkin ada banyak, ya aku simpan. Tapi mulai hari ini kalau misalkan aku belanja di warung, belanja di toko, ya aku kembaliin kalau tahu di tempat. Tapi kalau nggak tahu ya apa boleh buat. Nah, uniknya lagi, uang robek ini hanya kita temukan di pasar-pasar atau di toko-toko tradisional. Tapi kalau kayak di mall, di Indomaret, Alfamart, toko-toko yang besar itu tidak akan menemukan uang robek. Nah, karena di sana uangnya bagus-bagus semua teman-teman. Nggak kayak di tempat kita kayak gini. Kalau di tempat kayak gini kan, kalau uangnya sobeknya dikit, biasanya kita lipat-lipat terus kita belanjakan. Itu kan namanya menipu. Jadi mulai sekarang kita harus jujur. Kalau kita jujur, penjualnya pun ikut jujur. Ya kita jangan berharap dengan kejujuran kita ini akan langsung dibalas kejujuran juga dari penjual. Oke teman-teman, itu aja yang dapat aku sharing. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya juga nggak apa-apa. Sekian aja videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pancen. Oke.